Sinopsis Gadis Kretek, film terbaru yang dimainkan Arya Saloka dan Dian Sastro, mengangkat budaya Jawa. Berikut kegiatan terbaru Arya Saloka sejak keluar dari sinetron Ikatan Cinta, Suami Putri and syuting film Gadis Kretek bareng Dian Sastro dan Putri Marino. Tak hanya dengan Dian Sastro, Arya Saloka usai keluar dari sinetron Ikatan Cinta akan beradu akting dengan Putri Marino dalam film Gadis Kretek. Proyek Arya Saloka usai keluar dari sinetron Ikatan Cinta bersama Dian Sastro dan Putri Marino ini merupakan film terbaru yang tayang di Netflix berjudul Gadis Kretek. Hal itu terungkap setelah beredar foto Arya Saloka dengan para pemain film Gadis Kretek. Selain itu, sutradara series Gadis Kretek juga sempat unggah foto dengan Arya Saloka. Seperti dalam unggahan sutradara sekaligus penulis skenario Kamila Andini. Tampak dalam unggahan di Instagram Story, ia memamerkan momen syuting dengan Arya Saloka. Terlihat jelas dalam foto itu Arya Saloka terlihat lebih rapi. Bahkan Arya Saloka terlihat kembali ceria bisa kembali berkarya. Sampai kini belum diketahui proyek terbaru Arya Saloka tersebut. Melihat penampilan Arya Saloka yang kembali fresh ini, sejumlah penggemar turut merasakan kebahagiaan. Gadis Kretek sendiri diangkat dari novel dengan judul sama karya Ratih Kumala yang diterbitkan pada tahun 2012. Gadis Kretek lebih banyak menggunakan narasi dibanding dialog dan mengangkat budaya Jawa khususnya mengenai pergerakan pabrik kretek di awal-awal berdirinya Indonesia. Gadis Kretek diproduksi oleh Best Entertainment, serta Shanty Harmain dan Tanya Yusen sebagai showrunner. Serial ini disutradarai oleh Kamila Andini, Skala Niskala, Yuni, dan Iva Isfansyah, sang penari, pendekar tongkat emas. Naskah ditulis oleh Tanya Yusen, Ratih Kumala, Kanya Kapriyanti, dan Ambarisku Ramadantio. Dalam serial ini Dian Sastrowardoyo akan berperan sebagai Daisyah, perempuan visioner yang dikenal pandai meracik saus rokok kretek. Kemudian hadir karakter bernama Suraja, diperankan Aryo Bayu, yang secara tak sengaja masuk ke industri kretek dan meninggalkan warisan berharga. Suraja memiliki anak bungsu bernama Lebas, diperankan Arya Saloka. Sementara itu, Putri Marino berperan sebagai Arum, gadis independen, mandiri punya rasa ingin tahu tinggi. Film ini dibintangi juga oleh Tisa Biani, Ine Febrianti, Wingky Wiryawan, Sheila Dara, Ibnu Jamil, Rukman Rosadi, Nungki Kusumastuti, Dimas Aditya, Prit Timothy, dan Tuti Kirana. Sinopsis, Gadis Kretek menangkap sebuah masa yang penting dalam industri rokok kretek serta berbagai peristiwa sejarah yang kemudian mengubah jalan hidup banyak orang, termasuk munculnya sebuah cerita cinta yang mengharukan. Bersama para pemeran Gadis Kretek, serta set dan cerita yang luar biasa, kami percaya kami akan memberikan kisah yang penuh makna bagi penonton dimanapun berada, kata sutradara Kamila dan Iva dilansir Kompas.com. Showrunner Shanty Harmain menekankan bahwa serial ini akan menyampaikan kepada halayak tentang sejarah kretek yang kuat mengakar di Indonesia. Kami bangga dapat membawa kisah yang indah ini ke layar kaca, terutama karena Gadis Kretek berakar di Indonesia dan menyampaikan penggalan sejarah yang saya yakin dapat dinikmati oleh penonton di mana saja, ujar Shanty. Saat ini Gadis Kretek tengah masuk proses produksi dan direncanakan tayang di Netflix pada 2023. Sementara itu dalam novel Gadis Kretek ini menceritakan sosok Suraja sudah sekarat. Satu nama disebutnya, Jeng Yah. Nama ini membuat ketiga anaknya, Tegar, Karim, dan Lebas mengaduk-ngaduk kota di Jawa Tengah untuk mencari sosok Jeng Yah dan berusaha mempertemukan mereka. Anak-anak Suraja benar-benar terkejut. Selama pencarian, mereka semakin mengetahui sejarah berdirinya pabrik kretek Sujagat Raja, milik ayah mereka. Kisah pencarian mereka membawa kembali pada masa mudanya, Sujagat dan Idrus Muria bersahabat kental. Mereka berdua sama-sama bekerja di perusahaan rokok Klobot milik Trisno. Penjajahan Jepang membuat bisnis Trisno bangkrut. Trisno menjual semua sisa harta dan bisnisnya. Idrus Muria melihat peluang emas lalu membeli sisa tembakau Trisno dengan harga murah. Dengan sedikit pengetahuan selama mengikuti Trisno, Idrus memulai bisnis dengan menjual rokok Klobot. Sujagat iri dengan keberhasilan Idrus. Dia juga mendirikan usaha rokok Klobot sendiri.
Sejak itulah mereka saling bersaing menjadi yang terbaik. Persaingan semakin memuncak ketika Sujagat gagal melamar Rumaisa gara-gara dia tidak dapat membaca. Di lain pihak, Idrus berhasil mempersunting Rumaisa. Dengan Lilis, Sujagat dikaruniai anak bernama Purwati. Sementara Idrus mempunyai anak bernama Dasyah dan Rukayah. Dasyah sangat berbakat menangani masalah kretek. Rokok buatannya selalu disukai ayahnya. Setiap hari, Dasyah membersihkan noda-noda tembakau di tangannya saat melinting rokok untuk dijadikan campuran rokok untuk ayahnya. Mula-mula jumlahnya banyak, tetapi kemudian Idrus heran karena jumlah rokok yang dibuat Dasyah berkurang. Suatu hari, Idrus tahu bahwa rokok jatahnya diberikan kepada seorang pemuda Suraya. Dasyah pun jatuh cinta padanya. Lipopo TV, jangan lupa komen, like, dan subscribe, serta tonton terus berita-berita